Hai Sagittarius, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang sedang mengenangmu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terhubung denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Sagittarius, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Yang sedang mengenangmu ya, kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terhubung denganmu saat ini, bagaimana energinya. Ada the strength, ada page of sword ya, ada nine of pentacle, ada six of wand, ada queen of carlis, ada five of wand, ada ace of wand, ada knight of wand, ada the deck, ada the sun ya. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini ya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kencang ada Aquarius, ada Virgo, ada Leo, ada Pisces, Gemini, Taurus, Capricorn ya, juga kencang. Kita mulai bahas ya. Di sini terlihat ada keadaan yang sedang tidak stabil ya, tentunya kamu dan dia. Mungkin bisa dikatakan kamu selama ini tuh udah cukup ngikutin apa maunya dia, tapi dia tetap nggak bisa nurunin egonya demi kamu ya. Jadinya ya lama-lama kamu juga ngerasa bahwa nih orang nggak pakem, nih orang toksik banget ya, nih orang nggak bisa diajak kompromi gitu ya. Jadi kamu berusaha untuk menghindari dia, dan hal itu tentunya membuat dia di sana merasa ya awalnya biasa-biasa saja, tapi lama-kelamaan tanpa kamu, jadi dia sadar bahwa kamu adalah orang yang penting buat dia, bahwa kamu adalah orang yang bisa membuat dia terpengaruh sedalam ini gitu. Jadi saat ini dia tuh betul-betul ngerasa terpengaruh banget gitu, dan ngerasa bahwa kamu itu berpengaruh besar dalam hidupnya dia. Jadi ketika kamu menjauhi dia tuh merasakan rindu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Itu setelah dia kehilangan kamu. Ya, dan sekarang energinya yang bisa mengenang kamu, hanya bisa mengingat perlakuan buruknya dia kepada kamu waktu dulu. Oh, begitu dalamnya rasa sakit yang aku berikan ya kepada dia gitu. Kayak dia berpikir seperti itu ya. Intinya tuh menyesali sama perbuatan dia kepada kamu. Ya. Jadi sekarang itu yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha keras meyakinkan kamu kembali untuk bisa mentoleransi dia atau bisa ngasih dia peluang ya, kesempatan gitu. Tapi ternyata semua itu ya tidak mudah gitu, tidak mudah bagi dia gitu ya. Maksudnya tidak mudah bagi dia untuk melakukan tindakan itu karena udah terlanjur kamu kecewa dengan dia. Jadi di sini tuh kamu berusaha tidak mau mendengarkan dia lagi gitu. Dan hal itu sangat membuat dia ngerasa bahwa ya apakah aku harus melepaskan kamu gitu. Maksudnya betul-betul mengikhlaskan kamu, kepergian kamu gitu. Ya dia berpikir seperti itu, tapi hal itu sangatlah tidak mudah bagi dia, kayak menyakitkan dia banget gitu ketika dia betul-betul harus kehilangan kamu. Karena semua itu adalah tindakan yang dia lakukan tanpa sadar gitu ya. Dan sekarang ketika dia udah sadar, malah dia kehilangan kamu ya. Jadi di sini dia betul-betul kayak ngerasa bahwa dia butuh pencerahan, butuh support, butuh orang yang bisa mendukung dia, bisa ngasih dia motivasi gitu supaya bisa membangkitkan gairah hidupnya dia lagi gitu. Tapi ternyata ya orang-orang terdekatnya dia pun udah nggak mau lagi berhadapan dengan dia, dalam artian ya dia itu selama ini tuh arogan banget gitu ya.
kayak sok banget gitu. Jadi ya banyak orang yang tidak mau mendekat ke dia karena alasan itu gitu ya. Jadi hal itu sangatlah membuat dia terpengaruh ya. Apalagi sekarang mungkin kepercayaan yang selama ini kamu kasih ke dia pun sadar udah tidak bisa dipercaya lagi gitu. Dalam artian ya udah maksudnya menghilangkan rasa percayanya kepada kamu. Yang dimana sekarang yang tersisa hanyalah kenangan, hanyalah keadaan yang sulit dia pahami gitu, kenapa dia nggak bisa ngelupain kamu gitu ya. Itulah yang tersisa sekarang, dan intinya tuh dia betul-betul membolak-balikkan keadaan gitu ya, seperti dulu gitu, membalikkan keadaan seperti dulu gitu. Dan hal itu juga dia rasa tidak akan mungkin terjadi, karena di sini tuh dia sangat tahu kamu di sini tuh udah betul-betul kayak pasrah gitu ya. Maksudnya udah betul-betul nggak mau ngasih dia peluang gitu, karena memang benar adanya. Karena kamu nggak mau terluka untuk yang kedua kalinya atau ketiga kalinya ya, karena udah cukup ya dia memberikan luka kepada kamu, pengabaian yang berkali-kali kamu toleransi, tapi ternyata dia nggak bisa menggunakan waktu itu dengan baik gitu ya. Dan di sini yang bisa kamu lakukan sekarang ya juga sebenarnya kamu pun nggak tega untuk setega ini gitu, tapi ya apa boleh buat ya. Kamu sendiri nggak bisa untuk menahan, maksudnya nggak bisa untuk menahan apa yang kamu rasakan gitu ya. Karena meskipun banyak yang terjadi, dalam artian yang selama ini banyak yang menimpa hidupmu, sebelum ketemu dia pun kamu udah pernah mungkin tersakiti, terkecewakan oleh yang lain gitu, tapi mungkin dia baru kali ini kamu menghadapi dia yang lebih dari orang-orang di masa lalu kamu, dan itu sangatlah membuat kamu betul-betul kayak trauma gitu ya. Sarannya dari saya ya, tentunya di sini kamu harus fokus ke dalam hidupmu, abaikan yang tidak penting ya. Lakukan yang terbaik, ikut intuisimu, gali terus energi positif, buang energi negatif ya. Dan semoga apa yang kamu lakukan bisa kamu, maksudnya semoga apa yang kamu lakukan ya bisa menjadikan kamu ke depannya lebih baik lagi, lebih dewasa lagi ya dalam bersikap, bertindak gitu. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.